A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini materi kita adalah surah Al-Baqarah ayat ke-240. Ini adalah materi terakhir sekali yang membahas tentang kaitan keluarga. Jadi kalau ditanya, dari ayat ke-221, bagaimana agama Islam, bagaimana Al-Quran menjelaskan, tidak ada di agama lain menjelaskan sedetail ini. Masih ada nanti di ayat-ayat lainnya tentang keluarga. Tetapi di dalam surah Al-Baqarah ini ada 21 ayat yang membahas bagaimana seseorang itu ketika ingin membangun keluarga, ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, bagaimana memilih pasangan. Diawali dari 221. Kemudian ketika memilih pasangan, kemudian kalau seandainya ada percekcokan dalam keluarga, bagaimana membina keluarga, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri, bagaimana membangun keluarga. Kalau seandainya cerai, maka cerailah dengan yang baik. Kalau seandainya rujuk, maka rujuklah dengan cara yang baik. Bagaimana kalau seandainya memiliki anak yang dicerai, kemudian anak itu masih bayi, bagaimana Quran juga mengaturnya. Bagaimana kalau seandainya cerai, ada rahim di kandungannya, maka bagaimana Islam juga menyikapinya. Kemudian kalau seandainya suaminya ditinggal wafat, bagaimana juga Islam mengaturnya. Maka kalau kita lihat dari ayat Al-Baqarah 221, terakhir sekali ayat yang menceritakan tentang pernikahan ini sampai ayat 242. Berarti ada sekitar 21 ayat yang membahas tentang bagaimana dari awal kita mempersiapkan mencari pasangan hidup sampai seorang suami meninggal dunia. Jadi ada anak sampai meninggal, masalah talak, semua dijelaskan. Inilah luar biasanya Islam mengatur sampai sedetail mungkin. Tidak ada agama yang mengatur sampai sedetail ini seorang suami yang meninggal kecuali Islam. Jadi perkara janda sekalipun diatur oleh Islam. Bagaimana nasib janda yang akibatnya dari cerai? Bagaimana seorang janda yang suaminya meninggal? Jadi dua-duanya dibahas oleh agama Islam, yaitu Al-Quran yang membahas ini semuanya. Tapi ada satu yang sangat luar biasa yang harus kita ambil hikmah, Ibu. Dari ayat 221 sampai ayat 200, terakhir sekali 242, ada dua ayat yang Allah selipkan. Ada dua ayat
yang keluar dari tema. Sebenarnya bukan keluar dari tema. Sebenarnya ini kunci jawaban bagi orang yang berkeluarga. Bagaimana membina keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Satu kuncinya, jaga sholat kita. Ini sebenarnya yang harus Quran memberikan kuncinya. Yang kita sebenarnya susah, gimana sih kenapa orang terjadi percekcokan, kenapa orang terjadi perceraian, kenapa tidak bisa mengurus anak dengan baik, sehingga anak terlantar. Satu kuncinya yang Allah berikan jawabannya di ayat 228, 238, 239. Yaitu bagaimana seorang yang berkeluarga itu harus bisa menjaga sholatnya. Ini kenapa? Karena sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang bisa menjaganya, sholatnya secara baik, waktunya semuanya, maka Allah akan jauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam membina keluarga. Kemudian kita lanjutkan, ini tadabbur kita, di ayat ke 240. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Dan orang-orang yang akan mati, siapa sini yang maksud yang akan mati di sini? Orang yang akan mati di sini adalah suami. Jadi kalau suami meninggal itu banyak yang harus diatur, Bu ya. Tapi kalau seandainya istrinya yang meninggal, Islam tidak terlalu banyak. Al-Quran tidak terlalu banyak syarat-syarat yang harus dikerjakan. Tapi kalau seorang suami yang meninggal, itu banyak syarat-syaratnya. Istri dulu tidak boleh menikah. Tapi kalau suami, istri yang meninggal, Quran tidak banyak membahasnya. Jadi orang-orang yang akan mati, maksud mati di sini adalah meninggal seorang suami, tadi di sini tidak disebutkan, di antara kamu dan meninggalkan istri-istri. Jadi istrinya di sini adalah bahasanya jamak. Wa yadharuna azwaja. Kenapa? Karena terkadang dalam kehidupan ada orang yang memiliki istri lebih dari satu. Maka di sini menggunakan istilah jamak, yaitu meninggalkan istri-istri. Kemudian apa yang harus ditinggalkan oleh suami tersebut? Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Hendaklah membuat wasiat. Jadi hendaklah membuat wasiat. Apa itu wasiat, Ibu? Kita sudah belajar sebelumnya wasiat, yaitu segala wasiat itu adalah pesan yang dilakukan oleh seseorang sebelum meninggal dunia, kemudian pesan itu baru dikerjakan setelah dia meninggal dunia. Itulah pengertian dari wasiat. Kita sudah bahas sebelumnya pengertian wasiat. Wasiat juga berbeda-beda secara hukum agama ya Bu ya. Jadi wasiat itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh. Jadi para ulama sendiri juga berbeda tentang wasiat. Jadi wasiat itu berupa ucapan, berupa barang, atau segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang yang ditinggalkan. Itu wasiat ya Bu ya. Jadi wasiat itu ada hukumnya wajib, kalau memang itu berkaitan tentang hutang. Maka seorang suami mungkin meninggal dunia, kemudian dia memiliki hutang, maka wasiat tersebut wajib dikerjakan bagi ahli warisnya. Ada juga sunnah, kita sudah bahas sebelumnya. Ada wasiat yang hukumnya sunnah. Ini saya tampilkan lagi, kita ulang materi pelajaran sebelumnya.
Sunnah yaitu apabila diperuntukkan bagi kewajiban karib kerabat orang-orang fakir, yaitu seandainya dia meninggalkan harta, ini yang berkaitan dengan harta. Kemudian dia berwasiat, nanti kalau aku meninggal berikan sebagian hartaku untuk fakir miskin, maka itu sunnah. Kemudian yang haram itu adalah apabila seseorang berwasiat tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, itu hukumnya haram. Contoh, nanti kalau aku meninggal tolong balaskan dendamku kepadanya, si A atau si B. Atau dia berwasiat, contohnya apa, membuat tempat maksiat, membuat tempat perjinahan, perjudian, maka itu wasiat yang haram, tidak perlu kita kerjakan. Kemudian wasiat makruh. Makruh ini yaitu apabila wasiat tersebut merugikan ahli waris. Itu juga makruh. Jadi di sini berwasiat sementara mempunyai ahli waris sedikit yang membutuhkan harta, demikian juga wasiat untuk orang fasik. Jadi diberikan wasiat itu bukan kepada orang yang baik, maka itu makruh. Contoh dia berwasiat ingin memberikan harta, jadi wasiat itu udah bisa harta, bisa ucapan. Tapi di ayat ini adalah tentang ucapan. Yang tentang harta kita sudah bahas sebelumnya, di ayat sebelumnya. Kemudian adalah jaiz, bagaimana wasiat jaiz itu yang diperbolehkan apabila contohnya memberikan sesuatu kepada orang yang kaya, sebenarnya dia tidak memerlukan harta, tapi karena mungkin sebelumnya orang kaya tersebut pernah berbuat baik kepada dia, maka sebagai wujud mungkin balas budi, maka itu diperbolehkan kepada karib kerabat. Kita kembali ke ayat tentang wasiat. Ayat ini lebih kepada bukan harta, tapi pesan bagaimana nasib seorang istri yang ditinggalkan suami. Maka di sini dikatakan, dan orang-orang yang akan mati yaitu suami, di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istrinya. Apa maksud wasiat di sini? Yaitu seorang suami tetap memberikan nafkah kepada seorang istri selama 1 tahun. Jadi bahasa haul ini, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Haul ini dipakai dalam bahasa zakat ya Bu ya. Jadi ada misalnya zakat itu selama 1 tahun. Jadi haul itu 1 tahun. Hitungan 1 tahun itu hitungan bagaimana? Yaitu hitungan dalam kalender Hijriyah. Bukan kalender Masehi ya Bu ya. Contoh, seorang suami meninggal di 1 Zulhijjah. Maka kapan hitungannya? Dia termasuk haulnya, yaitu hitungannya 1 Zulhijjah tahun depannya. Itulah yang dikatakan haul. Jadi haul di sini tolak ukurnya hitungan kalender Hijriyah, bukan Masehi ya Bu ya. Kenapa asbabun nuzul ini tentang seharusnya seorang suami memberikan wasiat kepada istri harus tinggal di dalam rumah selama 1 tahun? Asbabun nuzulnya karena ketika pada masa Nabi ada seorang yang bernama Hakim hijrah ke Madinah bersama ibu bapaknya dan anak-anaknya. Kemudian Hakim tersebut meninggal. Lantas hartanya ia bagikan kepada ibu bapaknya dan anaknya, sedangkan istrinya tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak mendapatkan tempat tinggal sekalipun, sehingga nasibnya seorang janda ini sudah ditinggal oleh suaminya, kemudian dia menderita karena dalam kehidupan dia kekurangan, tidak ada tempat bernaung, tidak ada yang memberikan nafkah, makanya kondisi janda tersebut lemah. Makanya kalau seandainya anak yatim itu selalu disantuni, bahasa Quran itu selalu yatim, tidak ada piatu. Kenapa? Karena bagi seorang anak yang ditinggalkan bapaknya itu lemah, seorang wanita, maka perlu ada bantuan. Tapi kalau seandainya ibunya yang meninggal, kewajiban mencari nafkah itu adalah bapak. Maka biasa selalu yang dibantu itu apabila bapaknya meninggal. Kenapa? Karena seorang ibu lemah ketika ditinggal oleh seorang suaminya. Inilah asbabun nuzul ayat ini. Para ulama juga berbeda pendapat. Di sini dikatakan nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa dan Maha
bijaksana. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Ada yang mengatakan ayat ini sudah dimansuh, sudah dihapus Ibu. Ini sudah dimansuh. Mansuh itu artinya sudah dihapus. Kenapa sudah dihapus? Karena dalam Islam itu ketika menerapkan agama itu bertahap-tahap. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya tentang khamar. Yang pertama khamar itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Kemudian di ayat yang lain lagi khamar itu dikatakan ada manfaat tapi mudaratnya lebih banyak. Kemudian tahapan yang ketiganya lagi. Ketika minum khamar tidak boleh dekat waktu sholat. Baru tahapan yang berikutnya khamar itu langsung diharamkan. Maka ayatnya masih tertulis tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi sebagian ulama tafsir memahami ayat ini, ada yang mengatakan ayatnya masih tertulis, hukumnya sudah tidak berlaku. Tapi sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan hukum ini masih berlaku. Sekarang kita bahas dulu Ibu. Kalau ulama yang berpendapat hukum ini tidak berlaku lagi, kenapa? Karena ayat ini bertentangan dengan surah Al-Baqarah ayat yang ke-234. Jadi ayat 234 di atasnya. Terlalu jauh mungkin mundurnya. Mungkin boleh dibuka sendiri nanti Bu, ayat Al-Baqarah 234. Saya bacakan ayatnya saja. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Di ayat ini masa iddah seorang suami, iddah itu masa menunggu tidak boleh menikah ya Bu ya setelah suaminya meninggal. Di dalam ayat ini Allah berpesan bahwa apabila seorang suami meninggal dunia, maka masa iddah seorang suami tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berhias, tidak boleh menerima pinangan orang lain. Seberapa lama? Yaitu arba'ata ashhuri wa 'ashra. Selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini seakan-akan bertentangan. Ayat 2, 3, 4 yang sebelumnya kita bahas 4 bulan 10 hari. Sedangkan di dalam ayat ini 1 tahun. Maka ada ulama yang berpendapat bahwa pada masa pertama sekali ini berpendapat bahwa hukum ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Nanti akan kita bahas yang masih berlaku. Kenapa ulama tafsir berbeda pendapat. Yang mengatakan ayat ini secara hukumnya tidak berlaku lagi, tahapan yang pertama ketika seorang suami meninggal dunia, ketika itu masa iddahnya 1 tahun. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika itu seorang wanita tersebut merasa teraniaya. Tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berinteraksi kepada orang lain. Sehingga ini memberatkan bagi seorang wanita. Ini awal-awal masa tahapan pertama. Baru turun tahapan yang kedua, yaitu itulah tadi di Al-Baqarah ayat kedua 34. Bahwa tidak 1 tahun masa iddah seorang wanita, yaitu 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena di dalam ayat ini sudah mutlak. Allah tidak membuat patokan langsung wajib. Kita lihat bahasanya di sini Bu ya. Yaitu nafkah sampai 1 tahun tanpa mengeluarkan dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, nah ini. Berarti dari sini kita bisa pahami ayat ini tidak langsung mutlak. Tidak langsung mewajibkan bahwa apa? Ada kelonggaran. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagi kamu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Nah, merujuknya berapa lama waktunya baru mereka boleh keluar dari rumah, itulah merujuk kepada ayat ke Al-Baqarah 234. 4 bulan 10 hari. Maka tahapan yang pertama ini, ayat ini sudah dimansuh, yaitu sudah dihapus, ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua,
bahwa ada yang mengatakan ayat ini masih berlaku. Bagaimana kita memahaminya? Ini karena tadi meninggalkan anak. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, anak yang ditinggalkan ketika orang tua dari tersebut hijrah, kemudian membawa istrinya, kemudian suaminya meninggal, hakim tersebut, anak yang dibawa itu masih kondisi bayi. Maka dikhawatirkan kalau seandainya anak yang bayi itu tiba-tiba dia meninggal suaminya, kemudian disuruh keluar dari rumah suaminya oleh keluarga suami, apa yang dikhawatirkan? Takut anak itu tidak terurus. Maka inilah ayat yang mengatakan seorang istri itu berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama 1 tahun. Tapi wasiat ini hukumnya adalah mubah, tidak wajib. Kenapa? Karena ayat sesudahnya masih ada kelonggaran. Jika ia keluar, maka dia tidak berdosa. Keluar di sini adalah selama 4 bulan 10 hari. Itulah iddah wajibnya apabila seorang suami meninggal dunia. Jadi inilah Bu ya, masa iddah itu tetap ada kewajiban bagi seorang suami. Ini iddah yang meninggal oleh suami. Kemudian fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Kata-kata ma'ruf ini Bu, yaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ma'ruf ini adalah sesuatu adat tradisi sesuai dengan kemampuan seorang suami. Contoh suaminya meninggal, hartanya pas-pasan atau uangnya pas-pasan. Maka seorang istri yang ditinggalkan tidak boleh menuntut dari kelebihan kemampuan suami yang sudah meninggal. Atau melihat keluarga seorang suami. Kita nggak boleh menuntut melebihi, itulah pengertian dari mim ma'ruf. Jadi tetap ada kewajiban. Apabila seorang suami meninggalkan istri, istri itu masih berhak tinggal di rumah suaminya selama 1 tahun. Kemudian ayat ini juga dimansuh kenapa? Di hadis dikatakan perkara wasiat Bu, istri itu bagian ahli waris ya Bu ya, ini yang mengatakan ayat itu dihapus. Hukumnya dihapus, kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan seorang ahli waris itu tidak berhak menerima wasiat. Dalam hadis, la wasiyata liwarisin. Ahli waris itu tidak berhak menerima wasiat. Itu yang mengatakan bahwa ayat ini tidak berlaku lagi hukumnya. Kita tidak mengambil di situnya, tapi lebih mengambil kepada bagaimana seorang suami yang meninggalkan istri yang karena penyebab meninggal, jangan mengeluarkan istri dan anak-anak kalau seandainya anak itu masih kecil. Sampai kapan batasnya? Terakhir sekali 4 bulan 10 hari, tapi dia boleh menetap selama 1 tahun. Itu kalau anaknya sudah lahir. Tapi kalau seandainya suaminya meninggal, istrinya masih mengandung, maka istri itu boleh tinggal sampai dia melahirkan. Tadi kan kalau dia anaknya sudah lahir 4 bulan 10 hari. Itu kalau anaknya sudah lahir. Tapi kalau anaknya belum lahir, maka batasnya sampai istri tersebut melahirkan. Tiba-tiba kan mungkin lagi hamil, suaminya meninggal. Maka sampai lahir. Kemudian Allah tutup ayat ini. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Kenapa Allah katakan maha perkasa dan maha bijaksana? Terkadang seperti ini dalam kehidupan ya Bu ya. Mertua atau wali dari seorang suami, karena memang itu mungkin suaminya cari uang, dia punya rumah yang besar, uang ke semua dari hasil jerih payah suaminya. Sehingga keluarga dari suami itu suka semena-mena, sesuka hati. Udah kamu keluar dari rumah ini. Menganggap dia maha kuat, karena dia punya kekuatan. Ini kan anak saya. Tapi apa kata Allah?
wallahu azizun. Aku yang lebih perkasa. Aku yang lebih kuat daripada kamu. Daripada wali maksudnya di sini ya Bu ya. Kemudian azizun hakim. Bahwa ketika Allah menetapkan hukum, itu adalah hukum yang paling bijaksana dan paling baik. Kenapa? Hikmahnya ada kemaslahatan kebaikan bagi manusia tersebut. Inilah bagaimana Allah mengatur kalau seandainya seorang suami meninggal dunia, seorang istri berhak masih tinggal 1 tahun di rumah suami tersebut. Tapi kalau seandainya sudah dilamar laki-laki lain, maka dia boleh keluar mengikut suaminya yang baru. Kemudian itu kalau meninggal suaminya. Di ayat 241 ini cerai bukan meninggal. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, tadi yang meninggal, sekarang yang cerai, hendaklah diberikan mut'ah. Apa itu mut'ah? Yaitu kesenangan yang diberikan kepada istri. Apa kesenangan yang diberikan istri? Pertama, selama masa iddah diberikan tempat tinggal. Berapa lama? Masa istri yang dicerai yaitu salasata quru. 3 kali suci. Berarti ada yang mengatakan 3 kali haid, masa bersuci. Ketika suci yaitu ketiganya baru dia terhitung 3 kali suci. Maka selama masa iddah tersebut, seorang istri masih berhak diberikan mut'ah, yaitu belikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Tujuannya apa Ibu? Ini tujuannya Bu. Kenapa dibuat seperti ini? Karena biasanya dalam kehidupan, kalau seorang suami dan istri bercerai, itu biasa saling menjelek-jelekkan, saling memburuk-burukkan. Sehingga putusnya hubungan kemanusiaan, putusnya hubungan silaturahmi. Maka inilah cara Allah memberikan apabila orang cerai agar tidak dibuka keburukan-keburukannya, seorang suami tetap dianjurkan memberikan kebaikan kepada istrinya. Seorang istri ketika diberikan kebaikan oleh suaminya, dia tetap berpikir, wah walaupun saya tetap sudah diceraikan oleh seorang suami, suami saya masih tetap bertanggung jawab. Inilah Allah tetap menjaga sifat kemanusiaan, menjaga hubungan antara seorang suami dan istri. Walaupun mereka bercerai, jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi mereka. Ini yang sering terjadi. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang suami tidak memberikan haknya selama masa iddah, maka seorang istri berhak menuntut ke pengadilan. Kenapa? Karena itu ada haknya. Maka kalau seorang suami tidak memberikan, dosa baginya. Inilah cara agama untuk membina hubungan seorang yang sudah menjadi mantan istri dan mantan suami agar tidak merasa timbul rasa benci atau emosi tidak suka satu kepada lainnya. Allah tetap memberikan bagaimana rasa kasih sayang itu timbul, yaitu dengan mut'ah. Apa itu mut'ah? Pemberian sesuatu yang membuat seorang istri itu menjadi senang. Itulah pengertian dari mut'ah. Tadi kalau yang meninggal suami, tempat tinggal dan itu semua selama 1 tahun. Kalau seandainya diceraikan, mut'ahnya selama 3 kali suci. Tujuannya itu adalah untuk tetap menumbuhkan rasa kasih sayang baik kepada mantan istri yang sudah suami yang sudah meninggal atau mantan suami yang istri atau mantan suami yang sudah bercerai. Begitulah Islam mengatur kehidupan kita. Tidak ada di agama lain dan kitab lain yang mengatur seperti ini, Bu. Sampai tempat rumah tinggal dibuat, kemudian tetap harus berkasih sayang. Itulah agama Islam, Bu. Dahsyatnya luar biasa. Kemudian Allah tutup cerita tentang pernikahan ini dari ayat 221 sampai ayat ke 242 ini, Bu. Bagaimana Allah menutup ayatnya? Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini luar biasa Allah menutupnya, Bu. Ta'qilun ini orang-orang yang belakang. Kemudian demikianlah Allah menerangkan kepada kamu. Maksudnya ayat-ayat apa? Ayat-ayat tentang pernikahan.
Maka kita, bagi orang yang sudah berkeluarga atau ingin membangun rumah tangga, ayo kita pelajari, ayo kita fahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dari awal persiapan mencari pasangan, ketika punya anak, menyusukan anak, masalah ahli waris, masalah tanggung jawab seorang suami dan istri, sampai suami tersebut meninggal, Allah atur semua. Maka Allah perintahkan demikianlah Allah menerangkan kepadamu agar kamu mengerti. Maksudnya agar kamu mengerti ini apa? Agar kamu memahami sehingga bagaimana Allah memberikan tata cara untuk mengatur rumah tangga sehingga orang yang bisa melakukan semua aktivitas kegiatan tersebut dari awal mencari pasangan sampai suami meninggal, kalau bisa kita lakukan bagaimana di ayat 41-nya, haqqan 'alal muttaqin. Jadi orang bercerai pun walau tidak suka dengan istri, bisa tetap tergolong menjadi hamba yang bertakwa. Takwa itu derajatnya tinggi, Bu ya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Derajat yang paling tinggi seorang itu adalah ukurnya takwa. Walaupun seorang suami sudah meninggal, walaupun seorang suami dan istri sudah bercerai, ketika mereka bercerai itu dengan jalur mengikuti ajaran Al-Quran, mereka itu masih tetap bisa mendapatkan derajat takwa ketika mereka mengikuti perintah-perintah Al-Quran dari mulai ayat 241 sampai 242 sesuai dengan anjuran Al-Quran. Jadi tetap masih bisa mendapatkan derajat takwa. Kenapa? Karena setiap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, puasa, kemudian tentang apalagi kemudian Bu, wasiat, tentang hubungan suami istri, tentang ciri-ciri orang yang baik, tentang berjihad di medan perang. Allah selalu tutup kata-kata perintah itu dengan kalimat takwa. Begitu juga dalam hal membangun rumah tangga, Allah tutup pesannya agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka jalankan perintah-perintah Allah. Kenapa Ibu? Bangsa ini menjadi baik ketika dalam setiap orang yang berada di dalam lingkungan keluarga itu bertakwa, maka bangsa ini akan baik. Kenapa bangsa ini tidak baik, Ibu? Karena lingkungan terkecil, kumpulan-kumpulan terkecil dari lingkungan manusia itu yaitu keluarga tidak baik. Baik keluarga akan mencerminkan baiknya bangsa ini. Tapi buruknya seorang keluarga bercerai sana, anak terlantar, maka bangsa ini juga tidak akan baik. Maka begitulah agama mengatur baiknya bangsa itu tergantung bagaimana baiknya keluarga kita. Inilah Bu pesan Al-Quran dari awal ayat 221 sampai ayat 242, berarti ada 21 ayat pesan Allah kepada kita bagaimana kita dari mulai mencari pasangan sampai suami meninggal, bagaimana juga membesarkan seorang anak dalam hal menyusui. Inilah tadabbur kita Ibu, 3 ayat, karena ayat berikutnya nanti sudah beda tema lagi, yaitu tentang jihad. Jadi ayat berikutnya tentang berjihad. Jadi inti kesimpulan dari ayat ini, suami yang merasa sudah dekat ajalnya dianjurkan agar berwasiat untuk menjamin hidup istrinya selama 1 tahun. Dengan syarat istri tidak meninggalkan rumah suaminya. Jadi hukumnya ini mubah ya Bu, kalau dia tinggal 1 tahun. Yang wajib itu hanya sampai 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, terhadap istri yang dicerai oleh suaminya, dianjurkan kepada suami agar memberikan mut'ah sebagai hiburan kepada istrinya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ibu-ibu semuanya. Mungkin apabila ada pertanyaan dipersilahkan kepada ibu-ibu semuanya. Silakan yang mau tanya Ibu. Ini sudah ada di settingan. Pak Ustadz, sudah ada di kolom. Ya, saya bacakan Ibu dari Bu Mai paling atas. Ya. Bu Tutut ya. Ibu jika maaf dari Bu Mai berarti. Assalamualaikum. Kalau kita tinggal dengan mertua, kemudian suami meninggal, kita wajib menjaga mertua kita itu atau kita boleh kembali ke rumah orang tua kita. Dan wasiat itu harus berbagi dengan mertua atau tergantung wasiat yang suami tinggalkan. Nah, dalam kehidupan ada seorang suami yang mungkin belum punya rumah.
Sampai dia meninggal belum punya rumah, mungkin masih tinggal di rumah mertua. Tapi ada seorang suami itu yang sudah punya rumah sendiri. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Allah tadi tutup ayatnya, Bu. Wallahu azizun hakim. Kenapa Allah mengatakan Allah itu maha perkasa? Terkadang banyak seorang mertua itu tadi saya katakan Ibu ya, karena ini kan anak saya, kamu bukan anak kandung saja, saya. Kalau gitu kamu keluar dari rumah ini, karena kamu sudah bukan bagian dari keluarga lagi. Maka Allah mengatakan aku lebih maha perkasa. Tapi Allah tadi tutup dengan kata ma'ruf. Kita tetap tinggal boleh di rumah mertua, mungkin kalau kita punya anak bayi, selama 1 tahun. Nah, masa iddahnya di sini ada dua pendapat para ulama mengatakan. Kalau seandainya kalau seandainya kita ingin seorang istri itu tinggal di rumah orang tuanya sendiri, itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya dia tetap tinggal di rumah suaminya, nah contoh orang tuanya istri sudah tidak ada lagi, keluarganya sudah pada meninggal, maka seorang mertua dari pihak suami itu harus tetap menjaga istri dari anaknya tersebut tetap boleh tinggal selama 1 tahun. Jadi tidak boleh dia mengusir anaknya, Bu ya, anak atau bahasa anak dari istrinya, anak dari suaminya tersebut, ya, istri tersebut. Itu tidak boleh diusir. Kenapa? Karena itulah Allah menjaga jangan sampai istri dari anaknya tersebut, anak orang tuanya dan anak-anaknya, cucu-cucunya jangan sampai terlantar. Sampai nanti kapan dia boleh keluar? Mungkin kalau seandainya ada seorang laki-laki lain yang meminangnya. Jadi ada dua pilihan. Boleh dia tinggal di rumah mertuanya, intinya kalau dia tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri, dia tetap nggak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh juga menerima pinangan. Kalau seandainya dia ditinggal sama rumah mertuanya, tetap sama. Tapi kalau seandainya orang tua kandungnya sudah tidak ada, dia masih punya hak tinggal di rumah mertuanya selama 1 tahun. Itu jawabannya, Bu. Kemudian bagaimana juga apakah kita memelihara mertua? Kalau seandainya mertuanya kaya, tidak perlu dipelihara, masih ada anak-anaknya, kita tetap patuh karena itu orang tua kita dari suami ya Bu ya. Tapi perkara memelihara, kalau seandainya dia kurang berdaya, sudah tua, kita tetap berhak untuk merawatnya. Karena itu bagian tetap orang tua kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz mau tanya masalah ahli waris, apakah ada batasnya dalam agama? Contoh ada seorang nenek mempunyai 1 unit rumah dan dia mewasiatkan bahwa rumah itu diberikan kepada cucunya dan anak perempuannya untuk membagi 2 kepada anak cucunya. Bagaimana dengan hak saudara-saudara, apakah menjadi kejadian? Nah, ini kita kembali lagi merujuk kepada ayat. Seorang ahli waris itu la wasiyatan liwarisin. Ahli waris itu tidak berhak menerima wasiat. Itu intinya. La wasiyatan liwarisin. Ahli waris itu jadi kalau seandainya anak, cucu, itu bagian dari ahli waris. Maka mereka tidak berhak menerima wasiat. Siapa yang berhak mendapatkan wasiat? Orang di luar dari ahli waris. Berapa banyak? Tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta. Itu jawabannya, Bu. Jadi pertanyaan ini sudah bertentangan. Jadi tidak berhak, ahli waris tidak berhak menerima wasiat. Jadi kalau ada nenek, kakek atau orang tuanya berwasiat kepada anak-anaknya, itu sudah melanggar agama, maka wasiat yang seperti itu hukumnya haram. Itu saja pertanyaannya, Bu, habis. Iya Pak Ustadz, pertanyaannya sudah habis. Ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung ke Pak Ustadz, silahkan di-unmute saja ya. Ini tadi hadisnya, Bu, la wasiyatan liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ini hadisnya. Jadi kalau ada orang tua wasiat untuk anaknya seperti ini, maka wasiatnya hukumnya haram. Kenapa? Karena bertentangan. Yang boleh wasiat itu contoh punya anak angkat, karena dia kan nggak dapat ahli waris. Atau punya anak asuh, dia kan nggak dapat ahli waris ya Bu ya, bukan ahli waris. Maka cara mendapatkan hartanya dengan wasiat.
Silakan Ibu-ibu ada yang mau tanya? Ustadz, saya mau tanya, Silakan, Hedi. apakah kalau misalkan suami yang yang meninggal, kemudian ada satu harta itu, apakah mertua juga mendapatkan satu ini, Ustadz, bagian, Ustadz? Ya. Orang tua itu bisa terhijab ya Bu ya. Terhijab itu apabila seorang, contoh nih Bu ya, Bu Heni punya anak laki-laki, maka harta itu tidak keluar dari keluarganya. Tapi kalau Bu Heni anaknya perempuan, maka nanti itu bisa lari kepada orang tuanya. Tergantung nanti lihat anaknya Bu, karena anak laki-laki itu menjadi hijab, hujub kalau bahasa ahli warisnya itu, sebagai penghalang harta itu tidak keluar. Tergantung nanti lihat hartanya Bu. Kalau nanti suaminya itu punya anak laki-laki, maka nanti hanya istri dan anak perempuan dan anak laki-lakinya. Tapi kalau dia tidak punya anak laki-laki, maka harta itu bisa nanti mungkin bisa ke adik bapaknya atau nanti ke orang tuanya. Tergantung nanti anaknya. Seperti itu Bu Eni. Oh, jadi kalau misalkan 2 orang anak, jadi mertua tidak ikut ya, Ustaz? Saya dengar tuh Ya, 1/8. tapi lihat anaknya Bu. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Ustaz, 2 Ya, orang. laki-laki itu akan jadi penghalang. Tapi Iya, kalau Ustaz. dia laki-laki, harta itu bisa keluar jadinya Bu. Oh, kalau dua orang anak laki-laki? Satu saja sudah bisa terhalang. Oh, Apalagi begitu ya. Baik, Ustaz. Makanya kalau dari Pak Ustaz, kalau sudah punya anak laki-laki itu nggak keluar hartanya Bu. Baik, Ustaz. Iya. Baik, terima kasih, Ustaz. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya Bu Jessica. Yes. Pak Ustadz, tadi yang dimaksud wasiat tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris itu seperti apa Pak Ustadz? Yang saya tahu, misalnya gini, saya punya anak perempuan dan anak laki-laki. Saya punya perhiasan misalnya. Anak laki saya kan nggak mungkin pakai perhiasan kan. Jadi sebelum saya meninggal tuh saya udah kasih sama anak perempuan saya misalnya. Oke, ini perhiasan ini untuk anak perempuan saya ini, yang ini untuk anak perempuan ini. Nah itu tuh yang termasuk tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris atau bukan, model kayak gitu? Iya, karena anaknya Bu Jessica itu kan ahli waris. Jadi ada perbedaan Bu Jessica. Ada namanya hadiah, hibah, ada namanya wasiat. Apa bedanya hadiah atau hibah? Hibah itu adalah sesuatu yang diberikan dan diselenggarakan sebelum meninggal. Contoh, Bu Jessica punya mobil. Saya punya mobil atau Bu Jessica punya apartemen atau rumah. Membicarakannya ini hadiah atau wasiat. Kalau Bu Jessica memberikannya orangnya masih hidup, contoh orang tuanya masih hidup, maka itu namanya hadiah. Dan semuanya hadiahnya itu kalau dikatakan hadiah harus diselesaikan urusannya sebelum orang tuanya meninggal. Kemudian kalau seandainya dengan menggunakan bahasa wasiat, saya wasiatlah nanti untuk anak saya, itu tidak wasiat. Kenapa? Karena wasiat itu baru bisa dikerjakan setelah orang tuanya meninggal. Jadi kalau penyelenggaraan contoh emas ya baru setelah diberikan, setelah Bu Jessica atau siapa orang tuanya yang meninggal, itu wasiat. Dan wasiat itu ketika diberikan kepada ahli waris, berarti dia menyalahi aturan agama. Itu bukan termasuk wasiat. Jadi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kalau Bu Jessica mungkin ingin atau si A memberikan hadiah kepada anaknya, contoh atau rumah atau apartemen, kalau ingin diberikan, ganti sudah penamaannya ketika orang tuanya masih hidup, kemudian nama pemilikan mobilnya ketika anak masih hidup. Itu namanya hadiah. Dan kalau sudah hadiah, itu sudah terhitung lagi sebagai hitungan harta ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris juga baru bisa diselenggarakan hartanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Sedangkan wasiat juga dilaksanakan setelah meninggal. Sedangkan hadiah dia diberikan sebelum meninggal. Penyelenggaraannya diselesaikan sebelum meninggal. Jadi kalau seandainya dengan bahasa seperti itu namanya hadiah. Dan hadiah itu juga kepemilikannya harus jelas. Ketika Ibu Jessica belikan apartemen atau rumah, langsung diganti atas nama anak. Kenapa? Karena nanti akan takut percekcokan ketika nanti
orang tuanya sudah tidak ada. Mhm. Maka harus jelas dari awalnya. Seperti itu Bu Jessica. Jadi sebaiknya kita itu sebelum meninggal itu maksudnya memberi wasiat aja untuk ahli waris atau kita bagi-bagi Wasiat aja itu jadi tidak sebagai berlaku hadiah gitu. Sebaiknya waris. bagaimana Pak Ustadz? Nah, kalau perkara harta, wasiat itu tidak berlaku kepada ahli waris, Ibu. Jadi tidak, kalau seandainya ahli waris itu tidak berhak menerima wasiat. Wasiat kepada ahli waris itu contoh seperti ini. Kalau orang tuanya punya hutang, kemudian ahli warisnya, orang tua berwasiat, tolong bayarkan hutang saya kepada si A, si B. Maka itu boleh menjadi wasiat, hukumnya wajib. Tapi kalau ahli waris menerima harta dari wasiat, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tadi dalilnya. La wasiyatan li warisin. Ahli waris itu tidak boleh menerima harta wasiat. Harta wasiat itu harus di luar dari ahli waris yang berhak menerimanya. Iya, paham Pak Ustadz. Jadi sebaiknya mending diberi hadiah ya Pak Ustadz ya, berarti ya. Hadiah aja ya. Jadi kita kalau masih orang hidup. tuanya masih hidup, mau ngasih hadiah rumah langsung ganti atas nama anak. Kenapa? Langsung aja. Langsung ganti Bu, karena kalau juga tidak diganti, itu akan jadi percekcokan nanti. Itulah Islam mengatur luar biasa Bu ya. Dibedakan antara hadiah, hibah dengan wasiat, dengan harta waris. Karena nanti ditakutkan ketika orang tuanya sudah tidak ada, menjadi perebutan bagi anak. Kan namanya masih nama orang tua, berarti belum ada hak kamu dong, seperti itu. Iya. Paham. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Jadi wasiat itu harus tertulis ya Ustadz? Iya, wasiat itu ini Bu, di kertasnya ini. Wasiat itu berbeda-beda Bu ya. Pertama rukun wasiat itu harus ada ijab kabul dengan ucapan. Jadi jelas, contohnya saya wasiatkan, contohnya kalau saya meninggal, 1/3 dari harta saya tolong diberikan kepada anak angkat saya. Dan itu ahli waris harus tahu. Kenapa? Karena nanti takut menjadi percekcokan. Ahli warisnya saya nggak pernah dengar kok. Maka ketika mengucapkan wasiat itu harus ada ijab kabul. Apalagi mungkin dengan notaris itu jauh lebih baik. Jadi ditulis. Contohnya ditulis di notaris nanti kalau Bapak meninggal contohnya. Berikan 1/3 harta Bapak untuk anak angkat Bapak yang di sana. Maka ditulis ahli waris harus tahu. Nanti langsung bisa dikerjakan ketika nanti Bapaknya sudah meninggal. Tapi kalau bersifat umum, contohnya Ibu ya, ahli warisnya itu diijab kabul langsung seperti akad jual beli. Ada yang penerimanya si anak tersebut kemudian disaksikan oleh ahli warisnya. Tapi kalau seandainya bersifat umum, nanti kalau Bapak meninggal, tolong sebagian harta Bapak dibuat untuk masjid infak, contohnya 2 juta. Maka itu tidak perlu, jadi isyaratnya dengan tulisan juga boleh, dengan tulisan. Ijab kabul dengan syarat tulisan. Tapi kalau seandainya dengan masjid, itu tidak perlu dengan ijab kabul secara spesifik. Tidak perlu si penerima, cukup dia menyampaikan ke anak, nanti kalau saya meninggal, tolong berikan 2 juta untuk masjid, bangunan masjid. Tapi kalau seandainya untuk perorangan, lebih baik dengan tulisan. Ini Bu, kenapa? Karena nanti supaya tidak terjadi cekcokan kepada ahli waris. Tapi kalau misalnya si suami yang sudah meninggal itu misalnya dia tidak sebelumnya tidak menuliskan wasiat apa-apa, tapi dalam harta peninggalan itu misalnya dari rumah, mobil apa tuh sudah atas nama kedua, jadi istri sama suami itu jadi apa tuh Ustaz? Jadi nanti jatuhnya ke keluarga suami atau ke istri dan anak? Harta waris maksudnya Ibu? Apa yang ditinggalkan si suami itu? Jadi misalnya properti atau apa, semua harta warisan itu kalau tanpa ada wasiat itu, kalau misalnya sudah dalam surat jual belinya atas nama suami dan istri, ada nama istrinya, itu akan ke orang tua, istri dan anak suami. Atau ya tadi ini pertanyaan seperti Bu Heni, kalau suami tersebut memiliki anak laki-laki, maka harta itu tidak akan keluar kepada kedua orang tuanya.
Tapi kalau dia memiliki anak laki-laki walaupun satu orang, maka anak laki-laki itu sebagai penghalang, Ibu. Jadi kalau seandainya Bu Epi punya anak laki-laki, maka orang tua dari suami sudah terputus, Ibu. Harta itu terkumpul kepada istri dan anak saja. Tapi kalau seandainya yang ditinggalkan itu anaknya cuma perempuan saja, tidak ada anak laki-laki, maka harta itu bisa keluar kepada orang tuanya atau pamannya. Kenapa? Karena seorang perempuan itu perlu diperhatikan ya Bu ya, dijaga. Maka harus ada yang menjagakan hartanya untuk memeliharanya. Tapi Jadi, kalau laki-laki karena dia wasiat. memiliki tanggung jawab, seutuhnya harta itu gak keluar dari keluarga tersebut. Oh, iya. Kalau di Seperti sini itu, kan Bu. Ustadz, kita tuh harus daftar ke Amanah Raya gitu yang menulis surat wasiat itu loh, Ustadz, pernah dengar. Kalau di Semacam mana itu sih? harus begitu ya Ustadz. Jadi pasti semuanya katanya ditulis semua apa yang harta semuanya. Ya, kalau seandainya contoh nih seorang suami kan sudah jelas mungkin surat-surat rumah, surat mobil, surat apa semua tanah ada di rumah. Kemudian kalau seandainya suami tidak pernah ada wasiat, maka harta itu contoh kalau ada laki-laki anaknya cukup di rumah saja. Wasiat itu tadi saya garis bawahi Bu. Wasiat itu tidak berlaku kepada ahli waris. Jadi ahli waris nggak berhak menerima wasiat sedikit pun. Jadi kalau ada contoh orang suami berpesan nanti kalau saya meninggal tolong untuk si anak ini 5 tanah di sini apartemen ini. Dia sudah berwasiat dahulu nyampaikan itu tidak berlaku. Kenapa? Karena di bagiannya sesuai dengan aturan agama. Itu dalam surah An-Nisa ada semua Bu ya. Iya baik Ustaz. Jadi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini yang harus kita ingat dulu sekali lagi Bu ya. Wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Ya Ustaz, terima kasih banyak. Iya Bu. Pak Ustadz, mau tanya sekali lagi boleh nggak Pak Ustadz? Boleh Bu. Nah, Pak Ustadz, kalau tadi misalnya suami ini meninggal, dia nggak punya adik-beradik, tapi orang tuanya masih ada, ibu bapaknya atau ibunya aja atau bapaknya aja. Terus kemudian dia menikah itu tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan. Jadi otomatis warisan dia akan jatuh ke orang tuanya ya Pak Ustadz. Istri hanya orang dapat tuanya mutah. berhak dapat, anaknya tetap ada. Bukan seutuhnya semua jatuh ke orang tuanya Ibu ya. Nanti ada pembagian-pembagiannya. Itu dalam surat pembagian tentang waris itu ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12. Jadi pembagiannya di situ. Nanti ada orang tuanya berhak dapat sekian, sepersekian, anak wanitanya sepersekian, istrinya sepersekian. Bukan berarti seluruh hartanya jatuh ke tangan orang tua dari laki-lakinya, tidak. Oh, jadi memang tetap semua dapat bagian istri, semua anak. dapat bagian, ada pembagian-pembagiannya. Otomatis juga orang tua bukan banyak, mungkin 1/8 dapat Ibu ya. Jadi nggak banyak. Anak perempuan karena itu sebenarnya tujuannya untuk jaga-jaga. Takutnya nanti anak perempuannya tiba-tiba wanita tersebut kurang harta atau seandainya istrinya kurang harta, maka mungkin bisa nanti dari mertuanya bantu dari harta warisan. Jadi ada hikmah di balik itu. Pak Ustadz, maaf ada yang mau bertanya langsung Ibu Tede, silakan. Ya boleh Ibu. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang tadi berkaitan sama hibah. Hibah itu memang jadi harus lepas sebelum orang yang meninggal. Bagaimana dengan hibah bersyarat? Misalnya saya hibahkan, saya udah tukar semua nama-nama, misalnya dia mau ngasih ke anak-anaknya atau ke istrinya ini, udah ditukar nama, tapi dia bilang ini baru akan menjadi milik kamu setelah saya meninggal ya, tapi semuanya sudah diubah sama dia atas namanya, karena mungkin dia masih memerlukan itu di saat dia masih hidup, gitu. Tapi dia udah berjaga-jaga ceritanya. Itu tidak berlaku Ibu, karena memang hadiah atau hibah itu langsung otomatis lepas kepemilikan ketika sudah disebutkan. Beda dengan wasiat. Wasiat itu baru lepas kepemilikan setelah orangnya meninggal. Ini harus kita pahami. Apa bedanya hadiah? Apa bedanya wasiat? Apa bedanya harta waris? Ada 3 itu Bu ya.
Hadiah itu ketika memang ijabnya mengatakan hadiah sudah diserahkan kepada anak, maka orang tua tidak berhak ada sangkut paut dalam harta tersebut, sudah seutuhnya 100% milik orang yang sudah diberikan hadiahnya. Jadi tidak ada syarat sampai dia meninggal. Kalau seandainya syarat sampai dia meninggal, itu namanya wasiat. Dan itu kalau seandainya wasiat itu diberikan kepada ahli waris, juga nggak berlaku. Nah, jadi kalau memang dikatakan katanya hadiah, maka seluruhnya orang tua sudah tidak ada berkutik lagi campur tangan dengan harta tersebut. Terkadang kan orang karena takut menjaga hartanya supaya nggak lepas, nanti supaya nanti mungkin dari pihak sana, pihak keluarga ini nggak ikut campur, dikatakanlah hadiah. Harusnya kita harus pahami, hadiah itu berlaku ketika memang diberikan masih hidup. Dan ketika sudah diijabkan diganti nama, orang tua sudah tidak ada campur tangan lagi di dalamnya. Saya berikan hadiah kepada Bu Tutut mobil. Saya nggak berhak lagi ikut campur tangan mobil itu yang sudah saya berikan kepada Bu Tutut. Bu Tutut, kenapa mobil saya nggak dijaga? Kenapa lecet? Kalau seandainya saya sudah ijab katakan, Bu Tutut ini saya berikan hadiah mobil, saya tidak berhak lagi ikut campur di dalam mobil tersebut. Terserah mau Bu Tutut jual, mau Bu Tutut mungkin dindingnya lecet-lecet, ketabrak, itu sudah sepenuhnya milik Bu Tutut. Kalau itu hadiah. Seperti itu, Ibu. Oh, artinya jadi ketika dia meninggal, itu kembali menjadi harta warisan? Iya, harta warisan. Oh, jadi baik, hadiah, kalau memang hadiah itu nggak berlaku setelah orang tua meninggal. Itu kembali ke harta warisan. Kalau memang hadiah, berikan dari awal ganti nama. Hadiah itu khawatirnya seperti ini, Bu ya. Kalau orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan agama, hartanya sudah dijadikan hadiah seluruhnya, takut-takut kalau orang tuanya tiba-tiba di hari tuanya dia miskin orang tuanya, takut anaknya menelantarkan orang tuanya. Dulu hartanya dia carikan, tapi karena nama sudah diganti, kalau orang anaknya nggak beriman, itu bisa bahaya, Ibu. Bisa dia telantarkan orang tuanya. Makanya ini bahayanya kalau memang hadiah. Begitulah Islam semuanya mengatur sampai sedetail-detailnya, Ibu. Kan banyak ya Bu ya anak yang melantarkan, padahal itu mungkin dari harta dari bapak ibunya. Tapi karena anaknya agamanya kurang, orang tuanya sudah lemah karena tua, dia biarkan saja. Alasan kan dulu sudah diberikan ini kepada saya. Nah, ini jadi masalah. Pak Ustadz, Ya. Boleh tanya? Boleh, terakhir mungkin ya, ini udah azan, boleh terakhir. Oh iya, begini Pak Ustadz, ini ada seorang anak diberi rumah diatasnamakan anak tersebut karena dianggap anak tersebut bisa dipercaya untuk menjaga rumah itu. Sementara orang tua kan masih ada satu yang si ayah sudah meninggal. Nah, jadi setelah sudah dikasih nama si anak perempuan tadi, di belakang ada pembicaraan nanti kalau si ibu sudah meninggal, ini rumahnya walaupun atas nama kamu, nanti akan menjadi ahli waris kepada anak-anaknya. Itu gimana ya Pak Ustadz? Iya, kalau akad dari awalnya sudah hadiah, maka tadi tidak ada campur tangannya. Kalau seandainya tiba-tiba dia mengucapkan itu ahli waris nanti dapat pembagian semuanya, berarti itu bukan hadiah. Akad yang awal itu berarti tidak sesuai dengan syariat seperti itu. Jadi kalau di atas namakan si anak perempuan tadi, berarti nanti kalau meninggal orang tuanya, mau dijadikan harta waris, itu nama dibalik nama untuk si harta waris lah gitu ya Pak Ustadz? Iya benar Ibu, karena memang tadi pembagiannya itu setelah meninggal berarti masuknya harta waris. Seperti itu Ibu. Terkadang kan ada orang seperti ini juga Bu ya. Dalam keluarga rumah pakai nama suami, mobil pakai nama istri, rumah apartemen pakai nama anak. Banyak terkadang orang tujuannya. Pertama apa? Supaya kena pajaknya nggak banyak sehingga nama-namanya disebar-sebar. Kenapa? Kalau biasa satu nama itu pajaknya lebih besar. Kadang orang punya mobil 5, 10 itu dititip-titipkan namanya supaya pajaknya nggak mahal. Tapi secara kepemilikan itu tetap milik yang satu yang punya yang belinya kalau memang belum ada surat tanda serah terima sebagai hadiah. Seperti itu Bu. Oh, oke. Kan orang-orang banyak namanya ganti-ganti dalam keluarga supaya mungkin pajaknya lebih murah.
Tapi itu tetap kepemilikan yang punya bapaknya. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Kalau Ustadz. ada akad hadiah, maka itu sepenuhnya milik anak, tidak berhak lagi itu dikotak-katik menjadi harta waris. Jadi mesti maaf. Jadi Maaf Bu Rara, sudah cukup ya. Oke. Pak Ustadz, maaf ada satu pertanyaan di kolom chat, tapi ini kayaknya bab warisan Pak Ustadz. Mau dijawab sebentar atau? Saya baca Ibu Buru. Jadi Pak Ustadz, jika dia hanya mempunyai satu anak perempuan dan orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka apakah saudaranya seperti adik kandung atau kakak kandungnya berhak mendapat warisan? Iya, berhak mendapatkan warisan. Mungkin adik bapaknya atau apa. Itu tadi semua jawabannya ada di Al-Baqarah, An-Nisa ayat 11-12. Mungkin pamannya semuanya, Ibu. Seperti itu. Kalau mungkin suaminya meninggal, kemudian kakeknya sudah nggak ada, orang tua dari suaminya itu bisa lari ke pamannya lagi. Oke, baik. Pak Ustadz, ini tadi materi yang di-share yang sudah pernah di-share itu sama apa tidak ya? Sama Ibu, yang wasiat. Sama ya Pak Ustadz. Oke, baik. Ya, sama wasiat. Jadi ini paling tidak tadi yang share itu hanya mengulang saja bahwa wasiat itu hukumnya terbagi macam-macam. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Itu saya tampilkan lagi. Mengingatkan materi sebelumnya. Oke, baik. Bu Sri, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pertanyaan yang lama, tapi gini Ustadz, kakak saya janda, tidak punya anak, meninggal dunia dengan meninggalkan satu rumah. Titipannya tidak tertulis, cuma bilang ke saya itu rumah kalau bisa jangan dijual, dibuat kontrakan, di mana uangnya untuk membantu saudara-saudara yang kurang cukup ekonomi, gitu. Tetapi kakak saya meninggalkan satu abang, 2 adik perempuan, 3 adik perempuan. Itu gimana Ustadz hukumnya? Ini saya yang ketitipan yang bingung. Iya Bu ya. Nah semuanya orang susah gitu, yang ditinggal, yang ahli waris nih. Gimana tuh? Maka setiap orang yang meninggal, ketika dia memiliki harta, maka itu menjadi ada harta sebagai waris peninggal dari orang yang sudah meninggal. Kalau seandainya dia berpesan tadi, oh ini rumah nggak boleh dijual, karena nanti mungkin bisa bantu orang fakir miskin semuanya. Tapi ingat, secara hukum agama ketika dia tidak memiliki anak, mungkin suaminya juga sudah meninggal, itu ada hak dari adik dan abangnya. Seperti itu Ibu, dari rumah tersebut. Jadi caranya gimana Ustadz? Kalau seandainya memang kesepakatan keluarga, mungkin kalau seandainya abang-abangnya sudah kaya, udahlah saya sedekahkan aja rumah itu, saya ngambil harta, saya sudah kaya raya. Jadi bagian saya sedekahkan itu kembali kepada pemiliknya. Tapi kalau seandainya abang dan adiknya itu membutuhkan uang, perlu uang, dia miskin, maka berhak rumah itu dibagi. Mereka tidak minta, tapi keadaannya ya kurang gitu. Tapi terserah katanya, apa-apa terserah saya. Kalau saya ajak musyawarah, terserah yang ngatur. Saya bilang kalau saya yang ngatur, karena mungkin tidak mengerti hukum Islam kan, hukum waris begini. Terus padahal ada haknya, tidak bertanya sih, mau diapakan, minta gitu enggak sih. Cuma saya yang tanya, saya ketitipan repot, takut nggak ada umur Ustadz. Jadi baiknya gimana saran Ustadz nih? Ya, Ibu boleh tanya sama keluarga Ibu tadi dimusyawarahkan. Ini betul-betul perlu uang tidak? Kalau memang mereka kaya raya, maka boleh tetap dijalankan sebagai bantu orang miskin dari hasil sewa rumah. Tapi kalau mereka betul-betul perlu uang, maka berhak dari serumah itu ada bagian mereka. Mungkin mau dijual kah atau dimusyawarahkan atau bagaimana? Ada bagian mereka dari rumah tersebut. Ya, kaya iya, tapi tidak raya Ustadz. Kalau butuh uang pasti butuh terus. Cuman itu nanti tinggal musyawarah keluarga Ibu. Iya Ustadz. Karena nanti kan semakin ada yang meninggal lagi, nggak tahu kan percekcokan bagaimana tentang penjagaan rumah tersebut. Iya. Iya. Jadi nanti tinggal Bu Sri musyawarahkan. Mau kita apakan rumah nih? Nah, seperti itu. Iya, baik Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, Ibu. Oke, baik ada lagi Pak Bu, Ustadz. kalau tidak kita cukupkan, sudah asar. Sepertinya sudah semua Pak Ustadz. Iya.
Insya Allah besok kita sudah keluar dari tema pernikahan. Kita besok masuk ke tema baru 243 tentang menghidupkan jiwa untuk semangat berjihad dan memanfaatkan harta. Itu tema untuk besok. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bagaimana membina keluarga dengan baik sehingga Allah kumpulkan kita di dunia dan Allah kumpulkan lagi dengan keluarga kita di surganya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita doakan semua juga untuk ibu-ibu yang kurang sehat, yang mungkin ada halangan, juga Bu Sri juga mudah-mudahan bisa kembali, Stella juga cepat ke Malaysia, urusannya juga segera mudah. Ibu-ibu yang lain juga untuk keluarganya mungkin masih kondisi kurang sehat, kena COVID, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan diberikan kesehatan. Summa khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Saya izin mohon maaf kepada Bu Dina. Tidak sempat baca ya Bu ya karena sudah azan asar. Insya Allah ketemu besok. Saya izin pamit keluar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.